Nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 4242311004 dari kelas TREA Malam. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil objek PBL saya, yaitu Digital Line Follow Robot. Lanjut, apa itu Digital Line Follow Robot? Digital Line Follow Robot adalah sebuah robot sederhana yang dirancang untuk mengikuti trek jalur yang sudah ditentukan. Digital Line Follow Robot sendiri merupakan robot yang pengolahan datanya dilakukan secara digital dan menggunakan IC digital. Robot ini juga diprogram menggunakan microcontroller Arduino Nano dengan bahasa pemrograman C++. Kita masuk pada bagian elektrikal. Saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada skematik dari sensor fotodioda. Kita bisa lihat pada gambar ini terdapat beberapa komponen, yaitu LED sebagai pemancar cahaya, fotodioda sebagai penangkap pancaran cahaya, resistor 330 ohm sebagai pembatas arus ke LED, dan resistor 10.000 k ohm sebagai pull up or pull down pada fotodioda untuk memberikan sinyal stabil pada Arduino. Bagian kedua adalah skematik dari motor driver L298N. Ini merupakan sebuah modul driver yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor DC. Merupakan sebuah IC tipe H-bridge dengan TTL gerbang NAND untuk mengubah arah putaran pada motor DC. Kita lihat pada gambar juga, terdapat komponen untuk menurunkan tegangan, yaitu IC 7805, dan terdapat 2 output sebagai sumber menggerakkan motor DC. Bagian ketiga, yaitu adalah rangkaian elektrikal secara keseluruhan. Di sini kita bisa lihat, sensor dihubungkan ke motor driver, sensor juga dihubungkan ke input Arduino berupa input analog, input driver motor dihubungkan dengan output Arduino, dan output dari motor driver dihubungkan ke motor DC. Kita masuk pada alat ukur listrik yang digunakan pada objek PBL kali ini, yaitu adalah multimeter digital. Merupakan alat ukur yang dapat mengukur besaran seperti tegangan, arus, dan hambatan. Selanjutnya, kita masuk pada prosedur pengukurannya. Kita masuk pada bagian prosedur pengukuran besaran tegangan dan arus pada objek PBL. Saya menggunakan multimeter digital, di mana ketika ingin mengukur tegangan, kita putar selektor ke arah indikasi volt, dan ketika ingin mengukur arus, maka kita putar selektor ke indikasi miliampere. Adapun besaran tegangan yang akan saya ukur, yang pertama adalah input dari baterai kepada motor driver. Di sini kita mempunyai probe merah dan probe hitam. Untuk mengukurnya, kita letakkan probe merah pada terminal 12 volt dan probe hitam pada terminal grounding. Kemudian ketika kita ingin mengukur tegangan pada motor DC, di motor driver L29N sudah ada output untuk ke motor DC-nya. Jadi kita tinggal letakkan saja probe yang kita gunakan kepada motor drivernya. Oke, selanjutnya ketika kita ingin mengukur tegangan input yang masuk pada Arduino Uno, di sini ada konektor DCML. Jadi kita sesuaikan saja probe merah ke positif dan probe hitam ke negatif. Kemudian adapun juga tegangan input yang masuk pada sensor. Sama juga probe hitam kita letakkan pada pin 8 sebagai grounding, dan kita letakkan probe merah pada pin pertama sebagai VCC. Selanjutnya yaitu adalah pengukuran arus. Di sini saya mengukur arus pada motor DC. Seperti yang saya bilang tadi, pada motor driver L298N sudah terdapat terminal output 1, 2, 3, 4. Kita menyesuaikan saja kita ingin mengukur yang mana. Saya akan memberi contoh. Ketika ingin mengukur arus, probe merah kita tempelkan pada kabel jumper yang sebelumnya terpasang pada terminal 1 ataupun 2. Kemudian probe hitam kita tempelkan pada terminal yang jumpernya kita copot tadi, dan kemudian itulah hasil arus yang kita dapatkan. Kita masuk pada bagian interpretasi data hasil pengukuran yang mengacu pada prosedur pengukuran tegangan arus pada video sebelumnya. Di sini yang pertama adalah tegangan input yang masuk pada Digital Line Follow Robot berasal dari baterai, yaitu adalah 13,5 volt. Mengapa 13,5? Dikarenakan saya menggunakan 4 buah baterai lithium yang tiap baterainya berukuran 3,7 volt. Otomatis 4 baterai sama dengan 14,8. Karena sudah saya sering gunakan untuk demo,
maka dihasilkanlah 13,5 volt. Kemudian tegangan pada motor DC output 1 dan 2. Di sini kita dapat tegangannya itu 6,8 volt pada PWM 45 dan 7,2 volt pada PWM 70. Mengapa nilainya tidak maksimal pada 12 volt ataupun 13,5 volt? Karena PWM-nya di sini tidak maksimal. Kita bisa mengatur PWM sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pada tegangan motor DC output 3 dan 4 terdapat nilai 6,5 volt pada PWM 45 dan 7,1 volt pada PWM 70. Kemudian tegangan input pada sensor. Seharusnya tegangan input yang masuk adalah 5 volt karena di sini hasil nilainya adalah 4,90 volt. Kemudian tegangan input yang masuk pada Arduino Nano itu pas 5 volt karena dia mengambil nilai tegangan dari terminal 5 volt yang ada pada motor rever L298N. Kemudian kita masuk pada pengukuran arus. Di sini saya mengukur arus pada motor DC output 1 dan 2, di mana kita mendapat nilai 0,17 ampere pada PWM 45 dan 0,20 ampere pada PWM 70. Sedangkan pada motor DC output 34 kita mendapatkan nilai arus 0,17 ampere pada PWM 45 dan 0,20 ampere pada PWM 70. Kita lanjut ke video berikutnya. Kita masuk pada bagian kesimpulan. Di sini saya membagi menjadi dua bagian, yaitu adalah keberhasilan dan keterbatasan. Pada aspek keberhasilan ada desain, mencakup struktur mekanik 2D dan 3D robot, tata letak komponen yang digunakan, serta gerakan robot yang responsif. Penempatan sensor ditempatkan secara strategis, kabel dan koneksi yang dirancang dengan baik untuk menghindari gangguan fisik. Tingkat keberhasilannya di angka 98%. Kemudian pada bagian performa, mencakup akurasi deteksi. Deteksi garis oleh sensor mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi di bawah pencahayaan normal. Responsif. Robot merespon perubahan jalur dengan cepat dan efektif pada kecepatan yang disarankan. Dan efisiensi energi. Komponen elektronik yang digunakan tidak terlalu memakan banyak daya, dan saya memberikan tingkat keberhasilannya pada 98%. Pada aspek hasil pengujian, pada kondisi normal, robot dapat mengikuti jalur dengan akurat sesuai dengan trek yang disediakan. Pada kecepatan yang disarankan yaitu 45-75 PWM, stabilitas robot cukup baik. Pada kecepatan tinggi, beberapa gerakan harus disesuaikan, dan karena berpengaruh pada pembacaan jalur, kemudian saya memberikan nilainya yaitu adalah 96%. Pada bagian keterbatasan, di sini sensitivitas sensor terhadap kondisi pencahayaan dan permukaan lintasan dapat mempengaruhi akurasi dan pada kecepatan tinggi. Robot mungkin kehilangan akurasi karena waktu reaksi yang diperlukan untuk mendeteksi menjadi lebih singkat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.